Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami kelompok 3, yaitu Charles Sakase, Luther Swan, Sofia Lai, dan Robi Bisenglasi akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi pemerintah daerah. Berikut kita masuk pada materinya. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Yaitu catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen, transaksi, sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. Berikut kita bisa melihat bagan yang menggambarkan siklus proses akuntansi pokok, dan selanjutnya siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi, dan 2 kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahapan keempat, menyusun neraca saldo pada tanggal tertentu, misalnya akhir periode. Saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diiktisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Tahap kelima, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka, atau transaksi yang masih harus dibayar atau yang masih harus diterima atau akrual. Tahap keenam, menyusun neraca saldo disesuaikan. Tahap ketujuh, menyusun laporan keuangan. Tahap kedelapan, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Tahap ke-9, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Langkah-langkah opsional jika worksheet disusun, maka tahap keempat, kelima, dan keenam dimasukkan dalam worksheet. Jika ayat jurnal pembalik referencing entry disusun, maka ayat jurnal pembalik akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Ayat jurnal koreksi bila ada seharusnya dibukukan sebelum ayat jurnal penutup. Yang kedua, penjelasan tahapan siklus akuntansi. A. Analisis transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama, untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jurnal baik yang sederhana maupun yang rumit. Urutan peristiwa di dalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi buku pajak atau retribusi daerah, SKPD, tanda bukti penerimaan, dan lain-lain. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan
pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal. Yang berikut ada ilustrasi, ada transaksi pencatatan SKPD untuk pajak bumi dan bangunan. Bukti transaksi adalah SKPD PBB ditetapkan sebesar 300.000 untuk periode 2000XX. Maka analisis yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dengan adanya penetapan SKPD untuk PBB, maka akan berpengaruh pada bertambahnya aset atau pendapatan LO di sisi kredit, bertambahnya akun piutang di sisi kiri atau aset, dan bertambahnya pendapatan di sisi kredit, yang berarti bertambahnya ekuitas dalam jumlah yang sama di sisi debit dan di sisi kredit, membuat perencanaan akuntansi ini selalu seimbang. Berikut kita lihat bagannya. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Piutang bertambah 50 juta debit, pendapatan bertambah 50 juta kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Robi Bisinglasi. Baik, terima kasih Pak Erwin. Yang berikut, B. Jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Dalam penulisan jurnal terdapat beberapa aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi, yaitu yang pertama, jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya kejadian atau transaksi keuangan. Yang kedua, akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Yang ketiga, akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan. Dan yang keempat, pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi keuangan. Contoh format jurnal dapat kita lihat pada slide yang ke-11. Ada dua basis yang digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian, akan terdapat dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut jurnal LO dan neraca. Yang kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran atau RRA, dan terdapat aliran kas masuk seperti pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dan aliran kas keluar seperti belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut jurnal LRA. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan transaksi, jurnal LO dan neraca, serta jurnal LRA. Yang pertama, jurnal LO dan neraca. Jurnal LO dan neraca digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Jurnal LO dan neraca ini akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca. Contoh pencatatan transaksi dengan jurnal LO dapat kita lihat pada slide 13 dan 14. Yang kedua, jurnal anggaran. Jurnal anggaran adalah langkah operasional. Pemda bisa menetapkan kebijakan akuntansi untuk mencatat transaksi penetapan anggaran atau tidak melakukannya. Jika melaksanakan akuntansi anggaran, masing-masing entitas akan melakukan penjurnalan atas anggaran yang telah ditetapkan. Penjurnalan atas anggaran tersebut dilakukan dengan mencatat akun, estimasi pendapatan, dan estimasi penerimaan pembiayaan di sisi debit sebesar nilai anggarannya.
akun apropriasi belanja dan apropriasi pengeluaran pembiayaan di sisi kredit sebesar nilai anggarannya. Dan akun estimasi perubahan SAL, pencatatannya akan menjadikan penyeimbang di sisi debit dan sisi kredit. Apabila anggaran surplus, maka estimasi perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Namun apabila anggaran defisit, maka estimasi perubahan SAL akan dicatat di sisi debit. Contoh pencatatan anggaran surplus dapat kita lihat pada slide yang ke-16, dan contoh pencatatan anggaran defisit dapat kita lihat pada slide ke-17. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh untuk melanjutkan presentasi kami pada saat ini. Pencatatan atas anggaran ini dilakukan setelah APBD atau perubahan APBD ditetapkan. Jika terjadi perubahan anggaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal tersebut dengan nilai sebesar selisih antara perubahan APBD dengan anggaran murni. Yang ketiga, jurnal laporan realisasi anggaran atau LRA. Jurnal laporan realisasi anggaran merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal laporan realisasi anggaran digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas pendapatan, laporan realisasi anggaran, penerimaan, pembiayaan, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Jurnal laporan realisasi anggaran ini nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan sisa anggaran lebih atau SAL. Jurnal laporan realisasi anggaran ini digunakan untuk menjurnal realisasi anggaran selama periode berjalan. Selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal laporan realisasi anggaran jika transaksi tersebut memenuhi dua syarat sebagai berikut. A. Terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar, dan B. Merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan. Adanya realisasi anggaran, baik realisasi pendapatan, realisasi penerimaan pembiayaan, realisasi belanja, maupun realisasi pengeluaran pembiayaan akan mempengaruhi nilai perubahan SAL. Dengan demikian, setiap terjadi penjurnalan atas realisasi anggaran, maka akun lawannya adalah akun perubahan SAL. Dengan adanya jurnal LO dan neraca, serta jurnal laporan realisasi anggaran, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, fungsi akuntansi di setiap entitas harus mencatatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk menyusun laporan operasional, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Berikut beberapa catatan penting ketika hendak melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat menggunakan jurnal laporan operasional dan neraca, kecuali pencatatan realisasi anggaran hanya menggunakan jurnal laporan realisasi anggaran. Apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas masuk atau arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan, maka selain dicatat menggunakan jurnal laporan operasional, dicatat juga menggunakan jurnal laporan realisasi anggaran. C. Buku besar. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang telah disepakati.
contoh buku besar pada slide ini dan beserta formatnya, dan yang berikut penjelasan untuk pengisian buku besar dan pengisian format. Tiap buku besar memuat informasi nama SKPD, nama rekening, kode rekening, pagu APBD dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol atas maksimal transaksi untuk masing-masing akun. Tidak boleh melebihi pagu anggarannya, terutama untuk pagu anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi, kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi, kolom uraian diisi dengan informasi keterangan terkait transaksi. Kemudian di kolom debit atau kredit diisi nilai nominal transaksi sesuai dengan jurnal. Kolom saldo diisi dengan akumulasi nilai transaksi-transaksi dari akun terkait. Yang berikut, sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas yang diperoleh dari neraca awal tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar. D. Neraca saldo setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar. Tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar, PPK SKPD dan PPK PPKD dalam berfungsi sebagai SKPD, melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tertentu. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dan dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan, meskipun dalam akuntansi pemerintah prinsip penandingan ini tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial. Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Jenis-jenis jurnal penyesuaian ada dua kelompok, yaitu beban dibayar di muka dan akrual. Pembayaran di muka terdiri atas yang pertama, beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Sebagai contoh, perlengkapan kantor, asuransi dan depresiasi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan, uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan pajak reklame, pendapatan sewa. Yang berikut akrual terdiri atas yang pertama, akrual pendapatan. Akrual pendapatan pada dasarnya adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat. Contohnya seperti piutang pajak.
Yang kedua, akrual beban. Akrual beban pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum dicatat. Contohnya seperti bunga untuk utang, sewa, pajak, gaji, atau honorarium. F. Menyusun neraca saldo disesuaikan. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, neraca saldo setelah penyesuaian disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar. Setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat, akun-akun yang terdapat di neraca saldo setelah penyesuaian berisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. G. Langkah opsional menyusun neraca lajur. Langkah-langkah opsional jika neraca lajur disusun, maka tahap D, E, dan F dimasukkan dalam worksheet. Neraca lajur atau worksheet merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian. Sekian dan terima kasih.